Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfaru dhunuba was sayyi'at wa bikaramihi tuqbalul ataya wal qurban wa bilutfihi tustarul uyuba waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa ata wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fil islami masdaran lil hina'i was surur. Alhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyam al-'ashri ala kulli 'abdin syakur. Subhanahu qabil dhanbi wa qabil tawbi syadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. خاتم النبيين ورحمة للمؤمنين وحجة للمجاهدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله والطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصادقين والمخلصين. اعلموا أن هذا اليوم العظيم لقد شرف الله بالتضحية لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Idul Adha yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semuanya bertafakkur, tadakkur, tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah dan semampu kita pula kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semakin merasa bahwa diri kita adalah kecil. Yang agung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada kata lain kecuali kita semuanya senantiasa mengagungkan, mensucikan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan tadbir, memberikan pelajaran yang luar biasa bahwa setiap tiba Idul Adha kita diberikan pelajaran besar bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah pribadi yang di samping beliau adalah abaina, bapak kita. Salah satu pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir ketika kita tiba di alam kubur, man abuka, siapa bapakmu? Dan jawabannya tentu kita semuanya sudah paham bahwa bapak kita adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa dan bagaimana Allah memberikan penegasan ini? Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim adalah pribadi qudwah hasanah, contoh tidak saja qauliyah tetapi imannya, perilakunya dalam keseharian beliau adalah contoh yang sangat konkret.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memberikan penegasan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh bahwasanya Ibrahim adalah contoh qanit, umat yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam beribadah dan lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan apa ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan menjadi hamba yang diutamakan oleh Allah sehingga menjadi qudwah hasanah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Pada suatu saat di dalam tafsir disampaikan bahwa Nabiullah Ibrahim diperjalankan oleh Allah di langit untuk melihat apa saja perilaku umat manusia di dalam keseharian mereka. Ketika beliau sudah dibawa oleh Allah di langit, dinampakkan kepada beliau satu golongan umat manusia yang setiap saat, setiap hari selalu berbuat maksiat, minum minuman keras, melakukan berbagai macam kemaksiatan yang membuat resah masyarakat di sekitarnya. Lalu Nabiullah Ibrahim ditanya oleh Allah, "Kaifa ya Ibrahim? Bagaimana engkau melihat ini wahai Ibrahim?" Spontan beliau menjawab, "Damirhum ya Rabb." Musnahkan, lenyapkan, bunuh mereka ya Allah, karena mereka merusak bumi yang menjadi pijakan setiap makhluk yang ada, dibuat dengan kerusakan, melakukan maksiatnya. Oh begitu, baik kalau itu memang permintaan. Kemudian beliau diajak lagi untuk diperlihatkan segerombolan manusia yang setiap saat melakukan berbagai macam upaya, apakah itu provokasi ataukah itu melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang merusak alam sehingga terjadi banjir, terjadi longsor, terjadi bencana alam, dan itu dilakukan oleh sebagian besar yang dilihat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi beliau ditanya oleh Allah, "Kaifa ya Ibrahim?" Bagaimana Ibrahim? "Damirhum ya Allah, damirhum ya Rabbuna." Bunuh mereka, lenyapkan mereka ya Allah, karena mereka tidak berterima kasih dengan telah Engkau gelar alam semesta ini dengan bersyukur kepadamu. Kemudian beliau diperjalankan lagi oleh Allah pada kelompok yang ketiga, di mana pada kelompok ketiga ini mereka setiap saat dengan rezeki yang diterimanya berfoya-foya, tidak melakukan perbuatan yang hemat. Mereka semuanya abai dengan keasikan pada dirinya. Kemiskinan yang ada di sekitarnya tidak pernah dilihat, tidak pernah kemudian diperhatikan. Lagi-lagi Allah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Kaifa ya Ibrahim?" Bagaimana itu Ibrahim? Jawabnya sekali lagi beliau menjawab, "Damirhum ya Rabbuna." Lenyapkan mereka, bunuh saja mereka ya Allah, karena mereka membuat kerusakan di bumi ini. Wa idza sa'a fil ardi liyufsida wa yuhlikal harsa wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Itu dasarnya beliau. Kalau ada kerusakan di muka bumi, Allah tidak suka terhadap itu. Sepulang dari perjalanan rohani ini, kemudian Nabiullah Ibrahim bertafakur, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan
Bagaimana saya berdakwah selanjutnya? Sedang saya sudah mulai tua. Lalu siapa yang akan melanjutkan tugas dakwah ini? Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai putra sebagai penerus dan penambah kekuatan untuk membentuk umat yang saleh. Kemudian Allah memberikan kabar fabasyarnahu bi ghulamin halim. Lalu beliau diberikan kabar gembira akan datangnya seorang putra. Singkat cerita, ketika beliau sudah berputra, Nabiullah Ismail alaihissalam pada usia kurang lebih 86 tahun beliau baru punya putra. Kemudian pas seneng-senengnya menimpang putra, bermain dengan putranya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa diharapkan kelak akan membentuk generasi yang lebih baik. Ternyata Allah datang dengan memberikan kabar dan perintah. Falamma balagha sya'yahu, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya abadi fal ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, aku sudah diperintahkan oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu anakku? Beliau gusar, beliau ragu, lalu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, huwa thamratul fuadi. Ismail adalah buah hatiku ya Allah, yang aku tunggu sekian lama belum muncul. Sekarang sudah Engkau anugerahkan. Kenapa Engkau perintahkan untuk aku sembelih? Disinilah keteguhan Ibrahim diuji, kesetiaan iman Ibrahim diuji. Lalu Ibrahim ditanya, bagaimana engkau memberikan pendapatmu ketika aku ajak engkau melihat umatku, mereka meskipun berbuat maksiat, meskipun berbuat kerusakan, meskipun mereka tidak solidaritas dengan sesamanya, tapi itu semuanya adalah makhlukku. Aku yang memberikan rezeki kepada mereka, aku yang memberikan kehidupan kepada mereka. Kenapa engkau usulkan untuk dibunuh? Dan itu saya lakukan. Sekarang orang yang engkau cintai, sekarang orang yang menjadi buah hatimu, aku minta untuk engkau korbankan. Kenapa engkau membantah? Gejolak hati beliau kemudian didiskusikan dengan putranya tadi. Insya Allah kemudian dijawab dengan putrinya, dengan putranya, dengan jawaban if al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Lakukan wahai ayahku, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Luluh hati Ibrahim dan ingat kembali bahwa sesungguhnya hidup ini para jamaah sekalian adalah semuanya minallah ilallah. Hidup ini sesungguhnya adalah dari Allah dan kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti ada faedah, ada maslahah, ada barokah yang sangat besar ketika kita tanpa reserve, tanpa harus membantah bahwa semua perintah Allah akan memberikan dampak terbaik bagi hambanya. Maka dilakukanlah itu dengan ridho dan memohon maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pribadi Ibrahim yang begitu total di dalam beriman kepada Allah, dalam bertawakal kepada Allah. Beliau yakin betul, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, pasrah kepada setting Allah, programmernya Allah, semua kejadian yang ada pada kita semuanya adalah ilallah. Karena itu para jamaah sekalian, contoh konkret ini mari kita jadikan sebagai semangat kita, motivasi kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah tanpa harus banyak membantah. Dan sekaligus kita senantiasa bersolidar. Siapapun di antara kita adalah makhluk sesama makhluk Allah. Karena itu bagaimana kita kemudian memiliki solidaritas yang tinggi, kesetiakawanan dan senantiasa memikir pada diri orang lain. Karena itu
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah sebuah tradisi yang jauh sudah ada sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima risalah kenabian. Ketika dimulai pada zaman Nabi Allah Ibrahim, kurban anaknya kemudian diganti dengan kambing, dengan domba. Maka sejak saat itulah kemudian kurban itu berubah, dan pengorbanan manusia tidak layak kalau kemudian mengorbankan manusia lainnya. Karena itu kemudian kita ingat tradisi kurban ini ketika menjelang diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu sedikit ada perubahan, di mana mereka berkorban dengan niat untuk Lata, Uzza, Manat, Hubal, untuk dipersembahkan kepada Ka'bah, tapi sesungguhnya adalah dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh yang pada saat itu berkuasa. Nah, model kurban seperti inilah yang harus kita kembalikan kepada ruh sesungguhnya, bahwa kurban sesungguhnya adalah ketika kita benar-benar melaksanakan perintah Allah. Tradisi kurban itu adalah pertama untuk sama-sama pada hari yang mulia ini kita semuanya sama-sama menikmati apapun yang diberikan oleh Allah dengan daging kurban. Kalau mampu dengan menyembelihnya, kalau tidak mampu bantu panitia, bantu Pak Wali Kota untuk menebarkan maslahat kepada masyarakat Surabaya, sehingga kita semuanya akan bersama-sama menikmati kegembiraan ini, menikmati tradisi kurban yang pada intinya semuanya senang, semuanya makan, semuanya menikmati nikmat dari Allah secara bersama-sama. Tidak ada yang merasa lebih memberikan kepada yang kurang, tetapi adalah dalam rangka kesetaraan, dan ini perlu terus kita jadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan untuk membangun kota ini menjadi kota yang senantiasa bermartabat, baik dari sisi ruhaniyahnya maupun dari sisi keimanan kita semuanya, saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lain. Pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ibunda Hajar, dengan putranya Ismail, semuanya adalah contoh bagaimana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam suatu keluarga kecil, kemudian kita bawa ke keluarga besar, ada pimpinannya, ada anggota masyarakatnya, dan di sana semuanya saling menguatkan. Ketika ada masalah, mari kita bicarakan sebagaimana Ibrahim membicarakan dengan putranya, bagaimana Ibrahim membicarakan dengan istrinya, bagaimana beliau melaksanakan perintah Allah dengan tanpa ada alasan apapun. Semuanya adalah demi menempuh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekira ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah pertama sebelum doa. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil tayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adyan adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihad waz zaman. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'du, fausikum bina wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla. Wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawm. I'lamu anna Allah amarakum bi amri 'azim, amarakum bis salah wassalamu ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدتنا هذا سعادة وتلاحمنا ومسرة وترحمنا وزدنا فيه ظلماتنا نية طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعدنا علينا بالخير والرحمة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات غفرة ذنوبة اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وصحح اجسادنا دائما حياتنا الى الخير قربنا عن الشر بابنا والقربى رجاؤنا اخرا من المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.